Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mukhtar Pradika dengan NIM 20221101110311 dari kelas Penologi Viktimologi kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait penugasan saya dengan tema Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam perspektif viktimologi. Yang pertama-tama, tema yang saya ambil kali ini berangkat daripada praktik hukum pidana kita, teman-teman. Seringkali yang menjadi perhatian utama justru diberikan kepada pelaku kejahatan, yang dimana mulai daripada penyelidikan, penuntutan, sampai daripada pembinaan di lembaga permasyarakatan itu sendiri. Sementara itu, korban kejahatan yang seharusnya menjadi pihak yang paling berhak atas keadilan seringkali diposisikan sebagai saksi ataupun menjadi pelapor, yang padahal penderitaan korban baik fisik, psikis maupun sosial tidak bisa dianggap remeh, kawan-kawan. Karena hal itu menjadi penting bagi kita untuk melihat sistem peradilan pidana dari perspektif viktimologi atau ilmu yang memusatkan perhatian pada korban kejahatan itu sendiri. Nah, yang pertama-tama saya mungkin membahas sedikit, kawan-kawan, terkait sistem peradilan pidana di Indonesia. Apa sih sistem peradilan pidana itu? Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan lembaga yang bekerja untuk menegakkan hukum pidana kita, teman-teman. Adapun 4 lembaga utama yang terlibat di dalamnya adalah kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga permasyarakatan. Keempat-empatnya ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan menjaga ketertiban daripada masyarakat di Indonesia itu sendiri. Namun, dalam prakteknya, sistem ini seringkali disebut offender-oriented system atau sistem yang berpusat pada pelaku kejahatan. Hampir seluruh perhatian daripada hukum yang difokuskan bagaimana pelaku diproses dan kemudian dijatuhi hukuman, sementara kepentingan korban seringkali hanya menjadi pelengkap saja, yaitu pelengkap administratif. Nah, yang kedua, saya mungkin ulas terkait viktimologi. Mungkin sedikit yang saya singgung terkait viktimologi. Secara sederhananya, viktimologi berasal dari kata victim yang berarti korban, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ketika digabungkan, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan, baik penyebab, dampak, maupun hak-haknya yang seharusnya diterima oleh korban. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak boleh hanya dilihat sebagai objek penderitaan saja, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keadilan dan perlindungan. Maka dengan demikian, viktimologi mendorong kita untuk memahami bahwasannya keadilan dalam hukum pidana tidak hanya diukur dari hukuman terhadap pelaku saja, tetapi juga daripada sejauh mana korban dipulihkan hak dan martabatnya. Secara normatif, Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejumlah dasar hukum untuk melindungi suatu korban daripada kejahatan, yang salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Melalui undang-undang ini dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang biasa kita tahu sebagai LPSK. LPSK sendiri memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan fisik, hukum, psikologis, serta bantuan medis bagi korban tindak pidana, kekerasan maupun kejahatan. Korban juga dapat memperoleh restitusi, yang dimana restitusi adalah ganti rugi atau kompensasi yang diterima oleh negara jika pelaku tidak mampu untuk membayar ganti rugi tersebut. Dalam perspektif viktimologi, sistem peradilan pidana seharusnya berfungsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban. Ada beberapa aspek penting, kawan-kawan, yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek rekognisi.
Apa sih rekognisi itu? Jadi di rekognisi korban harus diakui secara hukum sebagai pihak yang memiliki hak, bukan sebagai alat bukti saja. Pengakuan ini mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum yang berlaku. Yang kedua, adanya restitusi dan kompensasi. Nah, yang restitusi kompensasi tadi sudah saya bahas, itu mencakup sebagai ganti rugi yang diberikan oleh pelaku maupun negara ketika pelaku itu tidak mampu untuk membayar, itu kompensasi. Seharusnya rehabilitasi. Rehabilitasi ialah korban juga berhak atas rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, terutama bagi korban kekerasan seksual, perdagangan orang, atau tindak pidana berat lainnya. Nah, LPSK memiliki peran yang sangat sentral dalam pemenuhan hak-hak ini. Selanjutnya, saya membahas terkait posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jika kita melihat sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP, posisi korban masih sangat lemah. Korban biasanya hanya disebut sebagai saksi pelapor, tidak diberi ruang yang cukup untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dalam proses penyidikan juga, korban seringkali hanya menjadi sumber keterangan setelah pelaku dijatuhi hukuman. Korban seolah-olah ditinggalkan tanpa pemulihan yang memadai. Nah, pemulihan yang seharusnya itu korban tidak mendapatkan. Misalnya dalam kasus pencurian, kekerasan, ataupun penipuan sendiri, korban tetap harus menanggung kerugian sendiri. Negara memang menghukum pelaku, tetapi tidak selalu memulihkan kondisi korban, baik secara ekonomi, emosional, maupun kondisi sosial daripada korban itu sendiri. Padahal tujuan hukum pidana kita seharusnya bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan yang diterima oleh korban itu sendiri. Lalu saya masuk kepada pembahasan inti, yang mana perspektif viktimologi terhadap sistem peradilan pidana. Dari perspektif viktimologi, sistem peradilan pidana yang ideal adalah sistem yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan keadilan kepada korban, yang dimana bisa kita simpulkan korban harus mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan partisipasi aktif dalam setiap tahap proses hukum. Pendekatan viktimologi mengajak kita untuk melihat korban sebagai daripada pusat perhatian itu sendiri. Ada 3 hal utama yang ditekankan. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap korban. Hal itu sangat diperlukan agar korban tidak mengalami ancaman intimidasi dari pelaku di kemudian hari. Yang kedua, pemulihan korban, contohnya melalui restitusi, kompensasi, dan bantuan psikologis. Yang ketiga, partisipasi korban dalam melakukan upaya hukum. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia yang seharusnya ideal bukan hanya sekedar menghukum pelaku, tetapi juga menyeimbangkan hak-hak antara pelaku, saksi, maupun korban. Mungkin yang terakhir yang sedikit saya jelaskan buat penutup kali ini, kendala yang terjadi pada negara kita terkait sistem peradilan pidana ialah yang pertama, paradigma yang didapat oleh aparat penegakan hukum masih berorientasi pada pelaku. Banyak penyidik dan jaksa yang melihat korban hanya sebagai saksi, bukan hanya sebagai pihak yang seharusnya dilindungi. Yang kedua, banyak korban tidak memiliki akses terhadap keadilan, baik karena kurangnya pengetahuan hukum, ketakutan terhadap pelaku, maupun keterbatasan ekonomi untuk menindaklanjuti hal tersebut. Yang ketiga, mekanisme restitusi dan kompensasi masih sulit kawan-kawan diakses dan sering kali tidak dijalankan. Akibatnya, korban sering mengalami yang disebut penderitaan kedua akibat perlakuan tidak adil selama proses hukum yang berlaku. Hal inilah yang membuat keadilan hukum pidana di Indonesia seringkali belum berpihak sepenuhnya kepada korban.
Nah, dari perspektif viktimologi, sistem peradilan pidana di Indonesia perlu bergerak ke arah sistem yang berkeadilan restoratif, bukan hanya sebagai retributif, yang dimana tujuan utama hukum pidana bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Sekian akhirul kata dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.